Halo netizen plus 62. Kali ini, saya akan membawakan konten bertema korupsi. Oke, semoga tercerahkan hari-hari Anda. Selamat menyimak. Korupsi di tengah pusaran budaya. Korupsi adalah sebuah perbuatan tercela. Saya yakin, di seluruh penjuru dunia, korupsi merupakan musuh bersama. Apakah korupsi bisa dihilangkan? Bisa kalau kita hidup di dunia setelah kematian, di mana uang bukanlah hal yang penting lagi, namun tidak mungkin jika di dunia fana. Mengapa? Di dunia setelah kematian, uang sudah tidak dapat digunakan untuk menyuap penjaga ataupun siapapun di sana. Apakah korupsi itu? Korupsi itu sebenarnya adalah mencuri secara sistematis. Bisa dengan mengemplang uang rakyat, ataupun melakukan kecurangan dalam berdagang seperti mengurangi porsi dengan harga sama atau mengurangi timbangan demi meraih untung sebanyak-banyaknya. Korupsi itu bisa juga dalam bentuk gratifikasi atau suap secara terang-terangan ataupun secara terselubung. Apapun bentuknya, korupsi adalah perbuatan yang sangat merugikan banyak pihak, namun korupsi ternyata begitu menarik dan menggoda. Terbukti, sekuat dan seberat apapun hukumnya, masih ada saja pelaku korupsi. Penyebab suburnya korupsi. Korupsi kerap tumbuh subur di negara-negara berkembang ataupun terbelakang. Berbeda dengan di sebagian besar negara maju yang justru berhasil menekan angka pertumbuhan korupsi. Hanya ada satu negara maju yang korupsinya tinggi, yaitu di China. Padahal, hukum bagi koruptor di China hukuman mati. Hanya China yang punya hukum begitu kejam pada koruptor, namun ternyata angka korupsi di China tetap lebih besar jika dibandingkan dengan di Australia, Singapura, ataupun di New Zealand yang hukumnya pada koruptor tak semengerikan di China. Hukuman mati bagi koruptor di China hanya menurunkan di permukaan saja, namun pelakunya menjadi lebih cerdas. Dan, ternyata teknik korupsi di China justru menjadi panutan pelaku korupsi di Indonesia. Namun demikian, saya tetap angkat topi pada komitmen China dalam melawan korupsi. Lalu, mengapa di banyak negara berkembang korupsi begitu subur? Mungkin, inilah penyebab suburnya tindak pidana korupsi. 1. Kultur budaya hedonisme. Mungkin ini terdengar menyakitkan, tapi setelah saya pelajari berbagai sejarah, ternyata budaya hedonisme ini merupakan pendorong yang cukup besar untuk melakukan korupsi. Bagaimana bisa? Budaya hedonisme ini terjadi karena norma di masyarakat mendukungnya. Hal yang paling mencolok adalah privilege, atau yang kita sebut dengan hak istimewa. Mungkin, jika di negara Eropa budaya hedonisme sudah terjadi di era Romawi kuno dan Yunani. Namun, di sana pernah terjadi sebuah era di mana Eropa diselimuti kegelapan, dan terjadilah era Renaissance. Era Renaissance ini mereformasi budaya secara besar-besaran, dan juga melahirkan faham sekularisme, yaitu memisahkan hukum agama dengan hukum dan norma di masyarakat. Bagaimana dengan di sebagian wilayah Asia? Sepertinya hal ini tak terjadi di sebagian besar wilayah Asia, mungkin perkecualiannya Jepang. Jika kita lihat, peradaban Eropa modern memandang sebuah jabatan tak lebih dari abdi masyarakat. Tak hanya itu, menjadi raja atau ratu sekalipun merupakan simbol negara yang harus diikat dengan aturan yang luar biasa ketat. Bahkan, untuk mendirikan bangunan sebuah instansi atau gedung parlemen sekalipun, ada tata cara yang menyimbolkan kedaulatan rakyat. Sebagai contoh adalah Gedung Putih di Amerika Serikat. Menurut kalangan akademisi di UI, ada sebuah larangan memberi lapisan marmer pada tembok istana kepresidenan. Tembok di Gedung Putih hanya boleh dilapisi cat anti lembab. Untuk lantai baru boleh dilapisi marmer. Hal ini ternyata mempunyai filosofi bahwa mereka bisa berdiri tegak karena rakyat yang berdaulat, serta pajak yang dikumpulkan dari rakyat. Simbol lantai marmer merupakan sebuah penghormatan pada rakyat. Oleh karena itu, tak heran jika di sana, sebuah skandal mampu menghancurkan karir politik seseorang untuk selamanya. Namun bagaimana dengan di Indonesia, atau negara manapun yang tingkat korupsinya beda? Ternyata jabatan di negara itu adalah sebuah privilege yang dapat membuat kasta seseorang menjadi tinggi. Apakah macam-macam privilege itu? Privilege itu bisa berupa harta benda, pangkat jabatan, titel, gelar ataupun jumlah pengikut. Karena hal inilah, maka budaya flexing pun tumbuh subur di negara yang angka korupsinya besar. Mengapa demikian? 2. Keterkaitan kultur budaya hedonisme dan flexing. Dari kultur budaya hedonisme inilah, akhirnya budaya flexing atau pamer kemewahan menjadi subur. Mungkin, awalnya masyarakat memandang kasta seseorang berdasar titel atau gelar, jabatan ataupun jumlah pengikut. Namun,
Pengaruh uang dan harta benda ternyata merupakan kasta tertinggi orang itu di masyarakat. Bagaimana bisa? Kita lihat contoh saja. Seorang yang tidak sekolah tapi punya banyak uang akan lebih dihormati masyarakat kita daripada orang cerdas yang memberi manfaat pada lingkungan sekitar. Mengapa demikian? Karena dengan harta benda dan uang, kita bisa membeli ijazah, pendukung ataupun pangkat jabatan sehingga kasta seseorang akan tinggi. Anda tidak percaya? Kalau mau tahu buktinya cobalah tanya ke orang di sekitar Anda dengan pertanyaan yang simpel. Orang yang sukses itu bagaimana? Tentu kebanyakan jawabannya adalah orang yang sukses itu punya uang banyak, rumah mewah, punya simpanan emas, punya saham, dan lain-lain. Tidak banyak yang menjawab bahwa orang sukses itu adalah orang yang berhasil mengatasi rintangan. Padahal, definisi sukses itu sesungguhnya adalah keberhasilan mengatasi rintangan. Karena itulah, di negara yang tingkat korupsinya tinggi, budaya flexing atau pamer harta menjadi subur. Semuanya demi mendapat pengakuan kalau dia bukan orang sembarangan. Budaya flexing itu bisa subur juga karena lingkungan yang mendukung budaya hedonisme. Apakah di Indonesia itu mendukung hedonisme? Sedikit banyak, ada unsur itu. Contoh simpelnya adalah budaya rekreasi. Mungkin, jika orang di luar negeri akan rekreasi atau piknik, mereka menunggu liburan musim panas atau musim dingin. Karena di masa itu mereka baru benar-benar dapat cuti panjang sehingga mereka bebas pergi kemana saja melepas lelah. Sedangkan orang kita, setiap malam Sabtu berlibur, lalu baru pulang di malam Senin. Ketika Senin waktunya bekerja, dengan rasa sedikit lelah mereka memulai hari-harinya. Selama sebulan sudah 4 kali orang kita rekreasi. Coba Anda bayangkan, biaya yang dihabiskan tentu lebih besar daripada setahun sekali rekreasi. Itulah yang dihabiskan sebagian besar masyarakat kelas bawah di negara kita. Lalu bagaimana dengan masyarakat kelas atas kita? Tentu biaya yang dihabiskan lebih banyak lagi. Untuk membeli mobil mewah, membeli tas ratusan juta, atau pergi ke tempat-tempat wisata shopping di seluruh dunia, dan lain-lain. Apakah semuanya begitu? Tidak, ada juga yang memilih lebih fokus mengembangkan usahanya, atau lebih menikmati hidup dengan kesederhanaan, namun itu tidaklah dominan. Suburnya budaya korupsi di tengah budaya hedonisme. Budaya hedonisme di Indonesia itu sejatinya sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan dahulu. Mungkin, budaya itu sampai sekarang masih ada. Jika di zaman kerajaan, pejabat istana seolah mempunyai hak istimewa yang membuatnya naik kasta, sehingga bisa punya selir atau istri cadangan. Kehadiran mereka bak dewa di tengah rakyat jelata. Budaya itu dilanjutkan di zaman Belanda. Golongan priai selalu mendapat hak istimewa terutama dalam pendidikan, dan jabatan pemerintahan di zaman Belanda kebanyakan dijabat oleh kalangan bangsawan. Kalangan rakyat jelata, tentu tahulah bagaimana posisinya. Di masa sekarang, orang yang menjadi kalangan menengah atau bawah berlomba-lomba mengejar impian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kalau yang sudah bisa menerima rezekinya, tentulah dia akan sadar bahwa hasil kerja kerasnya itu yang terbaik. Persetan dengan budaya hedonisme. Namun, bagi yang merasa masih belum puas dengan rezekinya, mereka akan terus membawa mimpi-mimpi itu hingga sampai pada generasi selanjutnya. Hal inilah yang membuat munculnya tayangan-tayangan di televisi mengenai gaya hidup hedonisme. Misalnya ketika kita menonton gosip seleb dari pagi hingga sore hari, bahkan ada juga tayangan reality show membahas satu artis yang tajir melintir. Kalau Anda tanya apa alasan mereka suka menonton itu, mungkin ada beberapa macam jawaban. Pertama karena memang tak ada tayangan yang lain, kedua toh berita isinya juga korupsi melulu, ketiga mungkin sebagai penyemangat untuk jadi orang kaya, dan lain-lain. Motivator-motivator pun kebanyakan muncul dengan bahasan dan cara-cara menjadi kaya, termasuk ketika Jack Ma, seorang CEO Alibaba diundang ke Indonesia. Salah satu motivasinya yang terkenal adalah, kentut orang kaya bak suara musik yang merdu. Quote Jack Ma sepertinya baik, namun coba kalian telaah. Quote itu seolah melambangkan sebuah kesombongan yang boleh dilakukan kalau Anda jadi orang kaya. Motivasi inilah yang membuat semakin suburnya budaya hedonisme di Indonesia. Mereka yang mampu menampilkan budaya hedonisme kian mendapat tempat di masyarakat. Gak percaya, kalau budaya hedonis di Indonesia tak mendapatkan tempat, tak mungkin konten milik Atta mendapat subscriber begitu banyak, sampai video call saja bayar jutaan rupiah. Di dunia entertainment pun tak lepas dari upaya instan untuk meraih ketenaran. Berbagai cara mulai cara kuno sampai modern dilakukan. Ada yang memilih jadi istri simpanan orang kaya,
ada juga yang menggunakan jasa dukun untuk bersekutu dengan makhluk gaib seperti pakai susuk ataupun memuja siluman pesugihan. Tak ketinggalan, sebagian pengusaha dan juga sebagian orang yang berkarir di bidang politik ataupun instansi juga menggunakan cara yang sama untuk meraih kesuksesan, mendapatkan jabatan, dan kadang juga untuk melanggengkan jabatan yang sudah diraih. Ini sudah menjadi rahasia umum, bahkan di zaman era digital seperti sekarang. Fenomena media sosial seperti sekarang justru membuat orang-orang yang tak dapat menerima rejeki mereka semakin ingin bergaya hedonisme dan flexing seperti mereka demi mendapat pengakuan dari masyarakat dengan predikat bukan orang sembarangan. Akhirnya, penipuan-penipuan berkedok motivasi dan korupsi dengan memanfaatkan kekuasaan, jabatan kian merajalela. Tak hanya itu, kejahatan besar seperti bekerja sama dengan penjahat internasional seperti kartel narkoba atau sindikat penyelundup pun dilakukan demi memenuhi nafsu budaya hedonisme itu. Selain itu, dukun-dukun pesugihan pun tetap ramai di era digital sekarang ini. Kalau pembaca mau tahu, silakan pergi ke Gunung Kawi dan lihat seberapa banyak orang yang memuja pesugihan di sana. Kalau sudah begini, hukuman apapun itu tentu tak banyak berpengaruh. Kalaupun ada pengaruhnya, mungkin hanya di permukaan saja, tapi di dalamnya pelaku justru makin pintar dan lihai melakukan korupsi. Solusi pemberantasan korupsi. Korupsi merupakan sebuah perbuatan yang merugikan. Semua orang tahu itu, namun korupsi selalu menawarkan kemewahan dan kekayaan. Semua negara berlomba-lomba memberantas korupsi. Itulah sebabnya ada Hari Anti Korupsi di dunia. Berikut adalah contoh pemberantasan korupsi di beberapa tempat. 1. Pemberantasan korupsi di negara barat. Jika kita melihat pemberantasan korupsi di negara maju, pelaku tipikor menjalani hukuman penjara dan aset kekayaannya disita. Hukuman penjaranya pun beragam, tergantung dari besaran nilai korupsinya. Namun, hukuman itu ternyata mampu membuat angka korupsi di negara tersebut turun drastis, bahkan ada di negara Eropa yang mendapat predikat sebagai negara terbersih dari korupsi. Negara tersebut antara lain adalah Swedia dan Norwegia. 2. Pemberantasan korupsi di Singapura. Siapa yang tak kenal dengan Singapura? Tentu tidak ada yang tidak kenal. Negara kecil ini selain dikenal sebagai negara dengan segudang denda, ternyata saat ini ada predikat baru. Apakah itu? Ternyata, Singapura dikenal sebagai negara yang paling kuat hubungan diplomasinya. Paspor Singapura mendapat privilege di 193 negara. Paspor Singapura dapat masuk ke 193 negara di seluruh dunia tanpa visa. Di Singapura, pemberantasan korupsi terbilang agak aneh. Pelaku korupsi selain diberhentikan dari jabatannya, juga harus menjalani hukuman penjara selama hanya 2 tahun. Semua aset disita, dan dipaksa bekerja sosial. Tak hanya itu, pelaku korupsi dilarang memiliki rekening bank, mobil pribadi, ataupun rumah mewah. Hukuman ini aneh, tapi terbukti mampu mengikis tingkat korupsi di sana. Di negara Asia Tenggara, predikat sebagai negara terbersih dari korupsi didapatkan oleh Australia dan New Zealand. 3. Pemberantasan korupsi di China. Negara yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor adalah China. Negara ini adalah satu-satunya negara yang menerapkan hukum paling ekstrim sedunia untuk menghukum para koruptor. Tak hanya itu, foto pelaku koruptor dipajang sebagai pengingat bahwa orang itu merupakan contoh yang buruk. Koruptor di China dianggap sebagai pengkhianat yang harus dibenci hingga kematiannya. Hukuman itu begitu mengerikan, dan membuat takjub dunia dengan komitmen China untuk memerangi kejahatan itu. Saya pernah melihat, prosesi hukuman mati bagi koruptor di China itu begitu menakutkan. Pelaku dipaksa berlutut dengan sebuah tulisan, "Pelaku korupsi," sebelum dieksekusi. Dan, lebih gilanya lagi, eksekusi dilakukan secara terbuka dan di tengah-tengah masyarakat. Gila sekali bukan? Tak ayal, hujatan demi hujatan pun dia terima sebelum matinya. Sebagian netizen kita juga ingin menerapkan hukum bagi koruptor dengan mengadaptasi hukum itu, namun ternyata belakangan ini justru nilai korupsinya makin gila-gilaan. Dari ketiga contoh di atas, terdapat sebuah fakta yang mengejutkan. Ternyata, hukuman yang begitu ekstrim itu masih membuat China menduduki posisi yang tinggi dalam hal tipikor, walaupun sudah mengalami penurunan. Hal itu pernah diungkap oleh Reynal Kazali. Bahkan, koruptor di China justru lebih pintar dalam menyembunyikan hasil kekayaannya. Lalu bagaimana dengan koruptor di Indonesia? Ternyata, sama saja. Peranan reformasi budaya dalam pemberantasan korupsi.
Tadi telah kita bahas mengenai hukum bagi para koruptor. Ada yang ringan, ada yang mengerikan juga. Tapi, apa itu sudah cukup? Ternyata tidak. Langkah hukum di atas hanya membabat bagian atas pelaku tipikor saja. Lalu, langkah apa yang bisa lebih berpengaruh untuk mengatasi korupsi? Langkah yang kedua adalah dengan reformasi budaya. Reformasi budaya ini bukan merubah budaya kita secara keseluruhan. Reformasi budaya ini hanya merubah nilai-nilai dalam masyarakat yang masih menitik beratkan pada materi dalam segala hal. Jadi, tujuan reformasi budaya ini untuk menumbuhkan kesadaran di tengah masyarakat bahwa tak selamanya kemewahan itu lebih baik. Selain sering melakukan rekreasi, yang dilakukan orang dari kalangan bawah tampak ketika bulan Ramadan. Tentu bukan rahasia lagi jika pengeluaran di bulan Ramadan ternyata lebih besar daripada ketika di bulan biasa. Bagaimana bisa? Ternyata, setiap Ramadan sudah jadi budaya jika hidangan yang tersaji lebih mewah daripada di bulan-bulan biasa. Padahal, niat dari bulan Ramadan adalah melatih kita untuk menahan hawa nafsu yang tentunya meningkatkan nilai spiritual dalam beragama. Dengan Ramadan, kita melatih melawan hawa nafsu dan menghindari sesuatu yang mubazir. Namun, yang kita jumpai saat ini, justru ketika Ramadan ternyata berisi kemewahan yang tak biasa dan jauh dari nilai-nilai spiritual. Lalu, ketika Idul Fitri, budaya halal bihalal yang awalnya baik justru kini berubah. Nilai spiritual yang awalnya kental justru kini bergeser tanpa kita sadari dengan gaya hedonisme. Bagaimana bisa? Ternyata dalam kegiatan yang baik ini, tanpa sadar banyak yang menggunakan halal bihalal sebagai ajang untuk memamerkan kesuksesan. Mungkin, sebagian orang berkata, toh beli baju baru hanya setahun sekali. Lalu apa salahnya? Memang, membeli baju baru di hari raya gak ada salahnya, tapi, yang terpenting adalah menanamkan nilai-nilai spiritual dalam merayakan Idul Fitri itu. Hal itulah yang kini tanpa kita sadari telah bergeser menjadi flexing. Oke, dari situlah, masyarakat kelas menengah ke bawah justru terbiasa dengan gaya hidup hedonis tanpa disadari. Karena budaya hedonis sudah semakin subur, maka hal yang paling dianggap powerful adalah harta benda. Dan karena itulah, dengan segala cara, orang akan mencari harta dengan berbagai cara, termasuk dengan memanfaatkan kepercayaan publik dan akhirnya melakukan apa yang dinamakan korupsi. Saat ini, solusi yang tepat untuk mengeluarkan masyarakat Indonesia dari jebakan budaya hedonisme yang pertama adalah penanaman nilai-nilai spiritual dalam beragama, dan yang kedua mungkin kembali membangkitkan nilai-nilai luhur budaya lokal kita. Mungkin dengan langkah-langkah itu, pola hidup sederhana bisa ditanamkan pada masyarakat kita. Jika masyarakat bawah berhasil terlepas dari jebakan hedonisme, mungkin pemberantasan korupsi akan lebih bagus. Integritas pejabat pun makin baik, dan kepercayaan publik makin bagus pula. Namun, kesulitan untuk menanamkan nilai-nilai spiritual ini tak akan mudah. Tantangan yang pertama adalah menghadapi masyarakat yang sudah merasa nyaman dengan budaya ini. Untuk melakukannya, kita butuh bantuan dari pemuka agama. Solusi ini bisa dimulai dari bulan Ramadan dan Idul Fitri. Ini memang bukan hal mudah, tapi cara ini bisa lebih bermakna dan berguna untuk mengeluarkan masyarakat Indonesia dari jebakan budaya hedonisme. Kesulitan kedua, tentu yang berat ketika menghadapi kelompok-kelompok yang mendapat untung dari gaya hedonis masyarakat Indonesia. Mereka bukan orang yang miskin. Mereka punya segalanya: uang, harta benda, dan juga pengaruh. Seperti kita lihat dari uraian di atas, hukuman untuk koruptor di berbagai negara berbeda. Namun, ternyata di Singapura dan negara barat justru tingkat korupsinya lebih rendah. Sedangkan di China, hukuman se-ekstrim itu ternyata masih membuat korupsi di sana jauh lebih tinggi. Kunci dari hal di atas ternyata adalah budaya hedonisme. Di China, selama ribuan tahun pengusaha menggunakan uang teh sebagai cara untuk memperlancar bisnisnya. Kalian tahu uang teh? Itu adalah sandi yang artinya adalah gratifikasi. Apakah suap hanya ada di China? Tidak, dimanapun suap selalu ada. Namun, karena gaya hidup hedonis di kalangan masyarakat Eropa atau Singapura sudah berhasil dikikis, hukuman yang ringan bagi koruptor ternyata jauh lebih efektif. Bagaimana bisa? Jawabnya karena lingkungan bawah tidak mendukung budaya hedonisme.
Pelaku koruptor mendapat sanksi sosial yang kuat. Tayangan flexing pun kurang dapat atensi di sana. Itulah sebabnya mengapa reformasi budaya perlu dilakukan. Entah benar atau tidak, semoga tulisan ini bermanfaat.